Mungkin masih ada banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Kita mulai sesi tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Santi. Gini Mas, yang saya mau tanyain. Orang pasti ada di bawah, kadang di atas. Kadang orang di atas nggak inget di bawahnya. Begitu di bawah, mereka baru inget, gue pernah ini dulu, gue pernah ini dulu. Cuma kadang kalau orang udah nyampe di bawah, itu buat naiknya susah banget Mas. Nah, buat Mas sendiri yang udah ngalamin nih, gimana ya itu caranya biar naiknya cepet gitu loh. Tanpa harus nengok ke belakang lagi, tanpa harus nengok lagi, gue bisa nggak ya? Tadi kan Mas bilang, semua balik ada di kita, tapi tetap Mas namanya manusia ada yang ketar-ketirnya, ada yang namanya, gue masih dianggap nggak ya sama orang? Nggak lepas ya Mas, yang namanya manusia itu kepengen dilihat orang, betul kan? Nah ini loh, minta tip sama triknya, gimana orang yang bener-bener habis jatuh banget untuk pelan-pelan lah naik sampai dia bisa berdiri lagi. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Bu Santi. Mau nanya lagi atau kita langsung jawab aja satu dulu? Jawab aja kali ya biar enak ya. Terima kasih Bu Santi pertanyaannya. Bahwa tadi saya bilang hidup itu yang pasti itu adalah pasti pernah susah, pasti pernah happy, pasti. Itu hal yang nggak bisa dihindari. Tapi yang saya pegang adalah saya percaya semua orang punya konfliknya masing-masing. Saya nggak bisa ngerasa saya menjadi orang yang paling sudah menderita sedunia, pasti banyak yang lain juga. Dan saya juga tidak punya hak untuk menilai hidup orang lain lebih buruk atau lebih happy dari saya. Just focus on yourself gitu. Nah, gimana caranya ketika kita berada di fase tersulit untuk bisa bangkit? Satu Bu, saya tuh selalu percaya bahwa selama kita bergerak, kita tuh akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Titiknya apakah titik yang pasti lebih indah? Belum tentu. Tapi seenggaknya dengan kita bergerak, dengan kita terus hidup, kita tuh akan beranjak gitu. Dari yang kita rasa itu titik tersulit. Nah, poinnya menurut saya bukan gimana caranya kita bisa bounce back secara cepat. Kayak kalau dalam hal ini misalnya katakanlah kesuksesan, atau misalnya dalam hal ini lebih konkretnya lagi adalah soal kita punya duit lah ya misalnya. Partnya itu adalah bukan cepet-cepetan kita bisa sampai 1 miliar, 100 miliar kita, tapi bagaimana cara kita bisa paling lama di situ. Kita bisa selama mungkin di kesuksesan, bukan secepat mungkin kita menuju di kesuksesan itu. Poinnya di situ. Terus yang kedua, saya tuh selalu menyikapi semua hal itu seperlunya, secukupnya. Kalau kata Hindia, secukupnya ya. Itu kata secukupnya tuh menurut saya kata yang powerful banget. Kenapa? Jadi dengan secukupnya itu kita tuh bisa nge-treat semua hal yang memang secukupnya. Kita happy nih baru dapat, misalnya katakanlah saya, wah gue dapat film nih misalnya pemeran utama berapa, wah happy banget dong. Bayarannya oke, bayarannya lancar, teman mainnya enak, kru produksinya enak, wah happy banget. Tapi ya udah tenang aja, secukupnya aja. Lo happy ya happy. Nah nanti ketika lo susah, ya secukupnya aja susahnya gitu. Lu sedih, ya udah secukupnya aja. Karena tadi saya bilang hidup tuh pasti berjalan. Saya tuh sangat percaya bahwa setelah kesulitan kalau kita berjalan pasti akan ada kebahagiaan. Pasti selama kita memang bergerak. Nah tapi begitu juga setelah kebahagiaan saya pasti percaya akan ada kesulitan juga di depan. Jadi secukupnya aja. Kita hancur sekarang nih. 3 bulan kemarin Bu, ini saya baru alamin banget. 3 bulan tuh bener-bener kayak anjing gimana ya gitu. Tapi ya udah saya apa yang bisa lakuin? Gerak aja, gerak. Kalau dalam pekerjaan saya geraknya gimana? Saya tetap bangun relasi, saya tetap meeting sono sini bla bla bla. Percaya kalau suatu saat pasti Tuhan juga nggak akan diam lihat si Reno udah gerak mulu, masa nggak gue kasih sih, ya kasih lah dah. Nah gitu. Saya tuh selalu percaya gitu. Ini kalau dalam hal misalnya dalam hal finansial ya. Begitupun ketika kita bahagia, kenapa kita perlu secukupnya aja? Karena tenang aja, bahagia lu tuh nggak selamanya bahagia. Jadi lu begitu ngalamin momen nggak mengenakan setelah bahagia,
nggak begitu hancur gitu maksudnya. Dan ketika lo hancur, nangis nggak apa-apa, nangis terus bener-bener kayak berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa sih gitu, kenapa, nggak apa-apa. Tapi udah ketika udah air matanya kering, udah jangan nangis terus, gerak lagi gitu. Karena itulah nanti tenang aja. Saya tuh selalu percaya kalau bahasa orang tua kan bilang Tuhan tuh kalau lagi ngasih masalah itu tuh bikin lu naik kelas, pasti kan gitu kan. Itu tuh ujian dari Tuhan gitu. Bahwa saya tuh percaya kalau dipikir-pikir nih ya teman-teman ya. Posisi sekarang kita tanggal berapa nih? 27 September 2024. Kalau coba tarik 3 tahun ke belakang, nyangka nggak lu akan berada di posisi sekarang? Pasti nggak akan nyangka. Anjir kok gue kuat ya ngelewatin kemarin-kemarin ya. Itu tandanya apa? Bahwa tenang aja. Nanti akan ada kok hal-hal lain di depan sana. Apakah pasti lebih mudah? Belum tentu. Ketika kita misalnya ditempa nih, dikasih masalah kayak saya ketangkep misalnya kemarin, wah hancur banget nih. Terus tiba-tiba udah ntar pasti ke depan lebih baik. Belum tentu, ternyata setelah bebas lebih susah. Nah tapi apakah saya nggak bisa lewatin? Bisa kok gitu ternyata. Ya tadi bagiannya know yourself, lu tuh berkuasa penuh atas diri lu karena diri lu tuh sekuat itu, diri kita tuh sekuat itu kok. Jadi jangan terlalu mengutuki diri sendirilah gitu. Cintai diri kamu, karena dengan cinta ke diri kamu, jadi jawaban selanjutnya Bu, dengan cinta dengan diri sendiri kita tuh menimbulkan aura positif, kita jadi orang yang menyenangkan, gak uring-uringan, terus orang bawaannya happy ngobrol sama kita. Nah itulah yang nanti akan menyebarkan energi-energi untuk diri kita lagi gitu Bu, kurang lebih sih kayak gitu sih kalau menurut saya Bu Santi. Baik, saya izin bertanya. Kan tadi sempat dimention ya kalau misalkan Namanya siapa Mbak? Oh Alia, nama saya Alia. Alia. Ya. Sempat dimention katanya kalau kalau POP di balik itu tuh bisa mengubah drastis. Nah kebetulan saya juga orangnya tuh kadang kalau misalkan saya sakit hati atau yang lainnya tuh kayak pasti memikirkan perspektif orang atau dari POP orang yang nyakitin hati saya kayak gitu. Nah tapi itu tuh jadinya tuh battle antara POP saya atau POP mereka. Jadi saya tuh jadi memaklumi gitu. Terus saya juga nggak tahu kalau sebenarnya tuh yang salah beneran tuh siapa. Karena menurut saya ya udah misalkan saya benar, tapi saya juga ngerti kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Jadi kayak gitu. Terus yang bikin bingungnya tuh kayak misalkan saya punya teman saya tuh bener-bener mikirnya tuh negatif terus gitu. Terus kayak saya udah menjelaskan kalau misalkan hal tuh gak semuanya negatif, tapi dari dia pun tetap gak bisa gitu orangnya tuh. Jadi tapi saya juga jadinya tuh berakhir memaklumi dia karena saya berusaha mengerti di perspektif dia. Nah kalau seperti itu tuh baiknya tuh gimana gitu, karena kan tetap berujung battle POP orang dan POP saya sendiri gitu. Mungkin sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, makasih Mbak Alia. Teman satu organisasi sama Mbak Afira. Nggak bercanda Mbak Alia. Menarik nih, kalau kita mencoba mengubah sudut pandangnya jadi sudut pandang orang yang lakuin, malah jadi pertentangan di diri kita gitu kan maksudnya. Yang pertama adalah, menurut saya tujuan hidup di dunia itu cuma satu, kita tuh happy, that's it. Apapun yang kita lakukan selama itu kita happy, saya selalu bilang kalau teman-teman cerita ke saya ada yang curhat gitu, saya selalu berangkat dari situ, lu happy nggak ngelakuinnya? Kalau apapun yang lu lakuin itu happy, menurut gue itu udah alasan yang sangat cukup untuk lu melakukan itu. Nah, dengan kasus Mbak Alia tadi, Mbak punya teman yang punya problem lah misalnya dengan teman, terus akhirnya konflik sama teman, terus kenapa ya gue diginiin ya, selalu mencoba sudut pandangnya dia, oh tapi kayaknya emang bener dia yang salah. Poin kedua, saya tuh selalu percaya semua hal, semua masalah tuh bisa selesai dengan diobrolin. Saya tuh selalu percaya itu. Apapun kuncinya tuh komunikasi. Nah, tapi di dunia misalnya di dunia kerja, di dunia kantor kan nggak semua orang itu bisa kita kontrol untuk kita ajak ngobrol, ya nggak sih? Pada akhirnya ya you have to save your own ass gitu pada akhirnya.
Kita semua akan pada akhirnya menyelamatkan diri kita masing-masing. Apakah kita perlu apakah kita perlu membuat orang lain bahagia, semua orang bahagia? Itu bukan part kita, bukan tugas kita bikin semua orang happy. Tapi apakah ketika ada orang yang berhubungan dengan kita terus orang itu menjadi toksik buat orang itu toksik buat kita, apakah jadi tugas kita mengubah dia biar nggak toksik? Enggak juga. Biarin orang itu menjalankan perannya di dunia ini sebagai diri dia masing-masing. Tugas kita adalah ngejaga supaya kita membatasi toksik-toksik yang masuk ke kita itu supaya tidak meracuni diri kita. Pertanyaan Mbak Alia tadi, jadi bingung nih gimana? Nggak usah bingung. Tinggal indikatornya atau patokannya satu yang saya bilang tadi, yang bikin happy yang mana? Yang bikin misalnya, gue ngerasa bener kayak gini, gue happy nih kayak gini, tapi ternyata dianya nganggap gue salah. Ya udah, yang penting kan gue happy ngelakuinnya. Kalau dalam hal ini profesional, yang penting secara profesional gue bener, gue tidak menyalahi apapun secara pekerjaan gue, itu udah cukup gitu. Tapi ketika harus memusingkan, karena gini, kita itu cuma punya waktu dalam satu hari 24 jam. Otak kita punya kapasitas terbatas, badan kita punya kapasitas terbatas, nggak semua hal bisa kita selesai. Nggak semua hal harus kita selesaiin sekarang. Tenang aja. Saya tuh orang yang sangat menikmati masa sekarang. Saya tuh, ini contoh gini, saya kalau punya pacar atau nanti istri saya tuh akan memacari atau menikahi dia dengan masa lalunya, dia di masa sekarang dan dia di masa depannya. Tapi kalau saya orang yang sangat menghargai masa sekarang saya. Yang penting saya perjuangkan adalah gue sekarang happy nggak? Next ke depan, kebahagiaan gue ke depan, entar aja. Karena kita tuh terbatas. Semua masalah kayak, wah nanti dia gini. Nah kadang-kadang kan yang bikin overthinking kan kayak gitu, nanti kalau gue gini dia gimana, nanti, kan masih nanti. Belum tentu kejadian juga. Makanya nggak semua masalah harus di-track untuk ke waktu saat ini dan diselesaikan sekarang kok gitu. Tenang aja. Yang penting patokannya tadi menurut saya, lu happy nggak? Kalau happy udah cukup, udah sangat cukup menjadi alasan untuk lo melakukan itu. Menurut saya sih gitu sih Mbak. Cuman kalau dia di dunia profesional tadi saya bilang ada batasannya, misalnya yang lo jadi nggak melanggar job desk-nya, bla 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 segala macam. Technically jangan ada yang dilanggar lagi. Itu kurang lebih kayak gitu sih Mbak ya. Menurut saya egois bukan hal yang selalu salah kok. Iya nggak sih? Iya kan? Egois itu nggak selalu salah kok. Tenang aja. Kita tuh berhak untuk egois selama itu bikin kita happy. Egois bukan berarti merugikan orang loh. Egois kan poinnya bukan merugikan orang, tapi egois itu adalah mementingkan diri sendiri. Iya dong? Poinnya jelas bahwa lu boleh mementingkan diri lu sendiri, itu nggak apa-apa selama apa yang lu lakukan nggak merugikan orang lain. Contoh yang merugikan nih egois ya. Gue pengen ngeprank nih, gue taruh sabun di tas lu sekilo, gue happy. Itu egois, tapi merugikan orang, dia ketangkep tuh hukuman mati, nanti kan kasihan. Ya itu egois ada batasannya juga, tapi menurut saya nggak apa-apa kok egois Mbak Alia. Nah, jadi kadang-kadang juga bukan part kita mengubah orang, bukan tugas kita membuat orang berubah itu. Yang kedua egois nggak apa-apa. Dan yang ketiga, kalaupun kita sudah melakukan apa yang kita rasa, kita percayain dan ternyata salah, itu akan jauh lebih membahagiakan dibanding udah mengikuti kata orang dan ternyata salah. Seenggaknya, ini prinsip gua, coba kau Reno tadi bilang gini, coba gue ikutin, anjing salah kan pasti lebih kecewa tuh kayak gitu. Seenggaknya dengerin suara hati, lakukan sesuai suara hati lu, kalaupun lu salah, ya udah gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Ini kayaknya banyak yang validasi nih. Maaf ya kalau ada kata-kata anjing ya Bu ya. Agak ada kata-kata yang tidak senonoh. Ada pertanyaan lagi? Oh iya. Silakan Pak. Perkenalkan nama saya Alang. Alang. Iya, Oke. Bang. Abang, kenapa saya paham Bang, Abang lebih diutamakan, kenapa sih nggak direhabilitas? Sebenarnya kalau udah pecandu narkoba itu sebenarnya kan biasanya nggak kuat Bang, biasanya banyak goda-godaan dan lainnya. Dan kalau di psikologi itu ada namanya tahap-tahapnya, mungkin ada terapinya Bang. Nah kenapa sih Abang sebagai public figure seharusnya
tidak menggunakan fasilitas itu bang. Nah dan kenapa sih abang merasa kuat bisa mau ke positif lagi bang, atau ngarah positif ke depannya? Kalau abang bilang happy lah pakai narkoba bang, gitu bang. Kalau itu, kalau menurut saya, kalau abang ngarahnya happy ya bang. Ya. Nah kalau saya gitu aja bang. Sebenarnya banyak bang pertanyaannya. Iya. Terima kasih bang. Sama-sama Mas Alang, terima kasih pertanyaan bagus banget. Lanjut atau mau langsung Boleh, dijawab? boleh. Mau langsung jawab atau siap? Baik, selamat sore dan salam sejahtera. Nama saya Yosep Mario. Pertanyaan saya begini, Mas Reno. Saya pernah dengar satu quote dari, kalau nggak salah, Pak Butet yang mengutip quote dari orang lain tuh dia bilang, puncak tragedi itu adalah komedi. Gitu. Dan saya yakin kita semua di sini dalam perjalanan hidup pasti kita ada tragedi-tragedi kecil gitu loh. Dan dalam tahap itu pilihan kita mungkin cuma dua. Apakah kita mencari hiburan dengan menonton stand up komedi yang pada banyak umumnya adalah menertawakan tragedi orang lain gitu, atau kita mencari tempat sunyi untuk menertawakan kesalahan kita sendiri gitu. Nah, sekarang pertanyaanku Mas Reno sebagai komedian, pasti kan bisa membuat orang tertawa gitu akan joke-nya. Dan Mas Reno tadi sempat cerita tentang perjalanan hidupnya ya. Mohon maaf kalau agak personal, apakah bisa Mas Reno menertawakan diri Mas Reno sendiri atas peliknya perjalanan tragedi yang tadi Mas Reno share? Ya kalau memang bisa, boleh dong kasih tutorial saya gitu loh. Bagaimana menertawakan diri gitu. Terima kasih. Siap. Mas siapa namanya, maaf? Yosep. Yosep, oke. Dua dulu kali ya? Dua dulu. Dua dulu Oke. ya, oke. Dari Mas Alang dulu. Tadi pertanyaan pertama, kenapa sebagai public figure tidak menggunakan fasilitas rehabilitasi gitu ya? Ini mau jawaban underground, apa sesuai fakta, apa mau jawaban yang bisa dimuat media nih? Ini saya kasih tahu ke teman-teman semua. Ini sebagai saya pelaku ya pada saat itu ya. Pelaku maksudnya yang menjalani. Indonesia tuh indah. Indonesia tuh tidak pernah kurang kalau soal hukum. Bener, nggak ada yang salah dengan undang-undang kita, nggak ada yang kurang, undang-undang kita tuh oke semua. Penegakannya yang kacrut. Mas psikolog? Oh bukan. Ada yang psikolog di sini? Ada yang psikolog? Oke, ada. Oh belum psikolog, oke. Ada yang psikiater, yang sudah psikiater? Ada yang sudah pernah aktif di dunia rehabilitasi narkoba, mungkin kerja di LSM yang rehabilitasi narkoba? Saya kasih tahu faktanya. Makanya saya bilang tadi, undang-undang di Indonesia itu nggak ada yang buruk, nggak ada yang kurang, udah cukup semua. Yang kacrut itu penegakan hukumnya, level A sampai level Z. Rehabilitasi kenapa nggak dimanfaatin? Rehabilitasi itu kalau lu masuk ke situ, ada bayaran mingguannya, ada bayaran bulanannya. Per bulan itu waktu itu saya ditawarin 15 juta biar bisa direhab dengan enak. Poinnya adalah itu. Poinnya adalah kenapa nggak manfaatin rehabilitasi? Karena pada faktanya di kita tuh rulesnya jelas, orang yang pecandu narkoba itu harusnya direhabilitasi secara gratis. Kita mana ada, tetap ada ya gitunya. Makanya kenapa tidak memanfaatkan? Satu karena finansial mas, mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Apalagi kecenderungannya di kita, kalau mereka tahu lu tuh profilingnya gimana, lu anak orang kaya, lu artis, lu apa, harganya juga beda. Itu nggak bisa dinafikin, itu faktanya seperti itu. Kedua, kenapa kalau happy tapi memilih untuk jadi hidup positif bukan makin narkoba, ya kan? Karena ternyata happy sih makin narkoba, happy bener, enak gitu. Narkoba tuh adalah barang yang tanpa perlu marketing tetap laku. Harganya lebih mahal, 1 gram sabu lebih mahal dari 1 gram emas, gila nggak? Cuman dibakar hilang, jadi asap doang.
Tapi kenapa kok saya nggak milih itu? Karena ternyata saya tuh lebih sayang orang tua saya lebih sayang karena apa yang saya lakukan ketika ini saya bilang di persidangan, di pledoi saya. Yang berat menjalani kalau lu kena masalah hukum, lu di penjara. Yang paling berat menjalani bukan lu yang di penjara, tapi orang-orang yang sayang sama lu. Orang tua lu, kakak adik lu, saudara-saudara lu, pacar lu, istri lu, suami lu. Itu yang paling berat kena efeknya. Dan orang-orang itulah yang paling terefek dari narkoba. Bukan orang yang makainya. Nah untungnya saya cepat sadar tuh Mas. Saya cepat sadar. Di dalam itu bahkan ya, di dalam penjara lu ketemu bos-bos narkoba yang gede-gede. Itu udah bias tuh antara apa yang dia lakuin ini sebenarnya salah apa bener ya. Karena gimana? Ya dia punya skillnya jualan narkoba. Dengan jualan narkoba dia bisa nguliahin anaknya. Terus lu mau paksa dia keluar terus jadi jualan apa? Misalnya atau jadi apa? Kan jadi bias tuh antara benar atau salah ketika kita benar-benar bersentuhan gitu. Tapi pada akhirnya ya kenapa narkoba itu dilarang? Karena memang merusak gitu. Udah that's it. Itu tuh merusak. Saya di posisi kenapa akhirnya saya tahu merusak? Karena tiba-tiba pas saya ketangkep, ibu saya tuh bilang, pantes Reno kok di grup keluarga kayak berubah ya, nggak kayak dulu, udah nggak hangat orangnya, udah nggak hangat kayak dulu lagi. Nah di situ saya, oh iya gue tuh happy, tapi orang lain ngelihat gue tuh sebenarnya aneh gitu. Nah ini buat teman-teman yang masih makan narkoba di sini atau ada yang pernah makan narkoba atau belum gitu, lu tuh aneh diliatin orang, bener dah. Lu ngerasa keren kayak, pinter, cacis, orang ngeliatin, apa sih ini orang gitu. Nah akhirnya itulah saya sadari itu di situ. Saya ngerehab diri saya di penjara itu tanpa melalui program pemerintah, tanpa apa. Saya benar-benar yang saya pegang adalah gimana saya nggak mau ngecewain lagi orang tua saya, gimana saya nggak mau bikin nangis lagi orang tua saya. Itu udah menurut saya rehabilitasi yang paling saya butuhkan dan sampai sekarang puji Tuhannya itu masih berhasil. Itu sih masalah. Cukup menjawab 2 pertanyaan? Oke. Mas Yosep. Iya waktunya. Mas Yosep, tadi pertanyaannya soal tragedi adalah puncak komedi. Komedi adalah puncak tragedi, ya. Jadi dalam dunia komedi itu kita mengenal istilahnya tragedi plus time equals komedi. Bahwa sebuah tragedi kalau sudah melewati fase waktu tertentu kita akan bisa ngetawain itu kok. Semuanya. Nah stand up komedi itu kan kata Mas Yosep tadi adalah ajang untuk kita menertawakan tragedi orang. Karena komiknya pasti bercerita tentang tragedi dirinya sendiri dong. Nah kalau itu ditanya dengan saya, apakah Mas Reno sudah bisa menertawakan dirinya sendiri? Ya sudah lah, kalau nggak bisa bertahan sampai sekarang gitu. Apa yang saya lakuin, ketololan yang zaman dulu bener-bener kayak kita jalanin itu kayak, wah kenapa ya, tapi sekarang saya bisa ngatakan emang tolol lu pada saat itu gitu. Udah bisa banget. Kata kuncinya adalah berdamai. Ini kata yang saya temuin pertama di stand up comedy. Aplikasinya waktu itu adalah, ya udah kalau lu lagi nggak lucu di panggung udah terima aja emang nggak lucu, berdamai, nggak usah lu lawan. Nah ternyata kata berdamai ini sangat impactful, impact itu luar biasa banget, sangat powerful lah gitu. Nah kuncinya adalah berdamai Mas Yosep. Semua komedian, nggak cuma stand up ya, semua komedian di dunia ini ketika dia bisa membuat orang tertawa atas apa yang dia alami, itu pasti dia sudah berdamai dulu dengan dirinya. Nah ada orang yang masih belum bisa berdamai, ya nggak masalah juga, nggak usah harus dipaksa untuk berdamai. Kayak tadi rumusnya adalah tragedi plus time equals komedi gitu. Mungkin memang waktunya belum tepat. Atau misalnya ada tragedi apapun, kadang-kadang tiba-tiba langsung ada yang bikin kontennya untuk jadi komedi, ya mungkin masih ada yang nggak terima, ada yang protes dengan materi itu, ya nggak apa-apa karena mungkin time-nya belum terpenuhi. Tapi percaya ketika waktunya sudah terpenuhi, apapun yang terjadi di hidup kita, sesusah apapun itu akan menjadi komedi. Tinggal kata kunci adalah berdamainya sama diri kita. Karena pada dasarnya semua dunia itu lucu kok, lucu asli. Mau apapun lucu kok. Yang menjadi masalah kan batasnya tuh semu tuh. Orangin batas boleh nggak bolehnya tiap orang tuh beda-beda. Tapi pada hakikatnya semua orang tuh, semua hal di dunia tuh lucu. Cuman lu ada yang lucu kayak, aduh pengen ketawa tapi kok gitu. Tapi lucu kan? Lucu sebenarnya. Kalau gak ada orang lain lu nonton video itu pasti lu ketawa pasti. Misalnya ada apa, video apa kayak gitu. Nah terus tadi untuk orang yang sedang butuh
healing gitu ya Mas ya, apakah ya datang dengan ke acara komedi atau datang ke tempat sunyi, merefleksikan apa yang terjadi di diri dia gitu. Saya tuh selalu percaya obat itu nggak cuma satu resep kok. Obat setiap masalah itu nggak mungkin satu resep. Masalah tahun ini, masalah tahun depan, masalah yang sama, obatnya mungkin bisa beda. Jadi jangan terlalu kaku dengan obat sih Mas kalau menurut saya. Jangan terlalu kaku dengan treatment, gue harus kayak gini, pokoknya kalau gue harus ada masalah harus kayak gini, belum tentu juga. Ini percaya, fun fact dulu. Zaman SMA di Jogja, saya tuh ngeband cafe gitu, terus tiba-tiba, terus sama siaran radio. Terus saya waktu itu ada kayak, ngapain ya, kayak bete banget gitu, tiba-tiba bete aja, itu momen pertama kali saya seumur hidup, tiba-tiba bete. Bete terus ngapain ya, masih SMA nih. Terus saya akhirnya jalan waktu itu ke Mirota Batik, kalau nggak salah ya. Atau Mirota Kampus yang di Babarsari. Saya cari kutek hitam Mas. Saya ngutek hitam semua jari saya. Terus karena saya ngeband, ternyata weekendnya saya tuh diajak manggung sama band teman saya yang alirannya metal, pas lah itu hitamnya. Tapi setelah saya kutek hitam nih, saya lihat, wah keren juga ya, bikin happy lah. Kok gue hilang BT-nya? Nah itu contoh nyata sebenarnya nggak perlu hal besar kok, nggak perlu hal besar, jangan terpaku kaku dengan satu treatment, bahwa setiap masalah pasti punya obatnya masing-masing. Itu sih kalau menurut saya Mas. Terima kasih Mas atas ceritanya. Tadi tidak semua orang bisa menceritakan tentang luka dan duka, tapi Mas di sini bisa menginspirasi teman-teman di sini supaya tetap bertahan gitu ya Mas ya. Namanya siapa Mbak? Nama saya Kiki. Kiki. Ya, kebetulan saya juga psikolog junior Ibu. Salam hormat. Nah, beberapa cerita dari Mas itu ada yang relate sama saya ya. Jadi ketika saya menghadapi klien itu memang harus ketika ada permasalahan pribadi ya kita harus cerdas secara emosional. Nah, itu pertanyaan saya adalah gimana cara Mas supaya tetap tenang ketika di panggung dengan permasalahan-permasalahan atau mungkin masalah lalu, karena kan kita nggak mungkin bisa menghapus memori. Masa lalu bisa ditinggalkan tapi tidak bisa dilupakan. Terus bagaimana juga supaya Mas itu kan public figure gitu ya, dilihat oleh banyak orang. Ketika orang banyak tahu Mas masuk penjara seperti itu, bagaimana cara Mas menyikapinya gitu. Terima kasih. Oke, Mbak Kiki. Langsung aku jawab aja ya. Bagaimana cara kita bisa kuncinya tadi Mbak, berdamai dan secukupnya. Dua kata tadi itu. Kayak misalnya gimana saya bisa tetap menghibur di kala misalnya banyak banget 3 bulan ini Mbak ya, ini saya kasih gambaran ya, setidak baik-baik itu untuk saya. Bener-bener sampai mentally lumayan lah gitu. Tapi dalam waktu bersamaan saya tetap manggung dan puji Tuhan tetap pecah-pecah juga gitu. Kalau saya ada treatmentnya gini, begitu saya sudah di area saya manggung, sebisa mungkin dari pertama kali saya datang, misalnya kayak ke tempat ini lantai 24 nih, begitu saya proses jalan dari kosan ke sini, saya udah mulai ngikis pelan-pelan tuh problemnya. Biasanya saya punya rutin, ini secara teknisnya ya kalau saya jelasin, saya punya rutin, biasanya dengerin lagunya lagu-lagu, kalau saya lagu-lagu yang lumayan keras-keras lah gitu, kayak lagu-lagu alternatifan, emo segala macam. Saya anak 90-an jadi kayak lagu-lagunya model-modelnya kayak The Used kayak gitu-gitu, My Chemical Romance gitu-gitulah. Itu rutin yang sering saya lakukan untuk tadi mempersiapkan diri saya menuju panggung. Nah mungkin dalam hal ini kalau Mbak Kiki tadi dalam hal ini nanti kan akan menghadapi pasien-pasien tuh, menurut saya penting untuk punya rutin itu supaya membiasakan diri kita, oke, sebelum ini lo akan ngadepin orang, jadi ketika lo ngadepin orang lo udah selesai dengan diri lo siap menjadi Kiki seorang psikolog. Nah temuin aja Mbak rutin yang menurut Mbak itu nyaman, lakuin itu terus sebelum lo melakukan tugas sebagai psikolog, itu penting sih menurut saya. Ada juga komik-komik itu misalnya rutinnya dia sebelum manggung harus pipis, harus boker 3 kali, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Kalau kurang atau lebih dia malah nggak bisa maksimal. Ada, nggak apa-apa. Semua orang berhak nentuin rutinnya sendiri-sendiri. Ada yang dia harus ngerokok 2 bungkus, makanya dia selalu ridersnya nggak boleh jauh sama smoking area, nggak apa-apa.
Tapi itu penting tuh untuk kayak istilahnya buat sistem tubuh kita biar on off-nya tuh nggak terlalu cepet. Kalau nanti sudah terbiasa enak kan kita bisa on off kayak oke, Mbak Kiki misalnya pasiennya udah datang di ruangan, Mbak Kiki keluar, begitu buka pintu nutup pintu udah jadi Mbak Kiki psikolog, keluar udah berubah lagi. Tapi kan nggak semudah itu, untuk butuh rutin. Nah kalau saya sih bisa bocorin itu namanya rutin. Gitu. Terus sebagai seorang public figure gimana caranya bisa apa namanya ya tadi bisa tidak bisa menerima masa lalu kan kurang lebih ya. Ya tadi saya tuh orang yang beruntungnya, orang yang menerima masalah, kayak tadi saya memilih pacar atau memilih pasangan aja, saya tuh memilih dia dengan masa lalunya dan masa sekarang dan masa depannya kan. Ya itu juga saya terapin ke diri saya. Apapun yang terjadi di diri saya, masa lalu yang terjadi di diri saya itu yang membentuk saya sekarang. Ini mungkin terdengar klise ya teman-teman, tapi bener deh. Masa lalu itu yang bikin kita tuh sekarang kok. Mau kita sesukses apapun sekarang, sehancur apapun sekarang, itu karena kita yang ditempa selama ini. Jadi dan kita nggak punya kemampuan untuk ngubah masa lalu. Untuk apa dihindari? Terima, itu jadi perjalanan kita gitu. Kecuali kalau kita Dr. Strange punya time stone bisa ngubah waktu, nah baru gitu. Tapi kan nggak ada ya Dr. Strange di dunia ini kan gitu. Menurutku sih intinya kata kuncinya dua, berdamai dan secukupnya aja. Menikapi semuanya secukupnya aja Mbak. Menurutku sih itu. Saya mau menanyakan. Namanya siapa Mbak? Rohmah. Mbak Romah, oke. Saya mau menanyakan, kan kita harus berdamai dengan pribadi kita sendiri, itu satu. Kedua juga kan kita harus mempunyai mental spirit yang tinggi, yang cukup tinggi, hubungan kita sama Yang Maha Kuasa. Itu udah pasti. Yang ketiga saya mau menanyakan, bagaimana sih kadang kan kita ada bad mood, ada boring, itu mengatasi keboringan itu seperti apa? Sedangkan kita kan sudah memiliki mental yang cukup kuat, ibaratnya kita punya hubungan dengan relationship dengan Allah sendiri, terus juga kita juga sudah bisa berdamai, bisa menerima keadaan kita sendiri, gitu loh Mas. Itu aja sih. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Roma. Menarik nih. Sesuai judul hari ini, it's okay to not be okay. Ini judul drakor ya katanya. Ya, Mau langsung dijawab? Iya, saya langsung jawab dulu aja, bentar. Ya, nanti abisin aja ya kayaknya. Abisin aja. Aku jawab Mbak Roma dulu bentar. Ini kayak judul kita karena ini judul drakor ya, teman-teman ya. Yang main siapa? Park Ji-sung. Oh bukan ya, bukan Park Ji-sung. It's okay to not be okay, Mbak Rohma. Hidup tuh nggak akan selamanya indah-indah aja kok. Hidup tuh, kita tuh terlalu kecil untuk mengontrol dunia ini jadi pengen seperti apa yang kita inginin terus kok. Dari situ kalau kita udah terima, ya udah, apapun yang terjadi, kita lagi bete, ngapain ya? Lakuin aja. Paling gampang kalau kita bete, kalau kita boring, itu kan boring itu artinya kita tuh bosen. Caranya paling gampang adalah ya lakukan apa yang belum pernah dilakuin. Misalnya, wah scroll TikTok udah bosen nih. Lakuin yang belum pernah lakuin, scroll TikTok sambil palanya di bawah gitu. Siapa tahu, apapun. Misalnya nggak pernah lari sore, jalan. Ternyata ini saya kasih tau ya teman-teman. Saya waktu itu mau dapat film harus turun 15 kilo sebulan. Udah intermittent nih seminggu, nggak jadi, jadwalnya nggak pas. Tapi saya melakukan nih yang ternyata mengasihkan, jalan kaki. Saya jarang banget jalan kaki. Di sini ada yang sering jalan kaki nggak? Jalan kaki kemanapun, sering ya? Menyenangkan ternyata ya jalan kaki itu ya. Walaupun itu melewati area yang tiap hari kita lewatin. Tapi kalau kita naik motor, naik mobil, terus sama jalan beda banget. Kita ngeliatin orang-orang, kayak saya tuh sering banget ya. Ini salah satu momen yang saya suka ternyata. Pernah saya lakuin waktu mau ke Plaza Senayan, naik Transjakarta, terus stop di depan Ratu Plaza, ke Plaza Senayan meeting, beres saya, kayaknya asik naik busway, saya jarang naik busway, seringnya naik MRT segala macam, istilahnya naik busway. Sebelum naik busway, ini pas bubaran Mbak Sudirman nih, pas bubaran kantoran Sudirman. Ini Bu ya, saya waktu itu di depan Ratu Plaza, saya pesen kopi, Starling, duduk liatin orang-orang pulang kerja, sambil seolah-olah kayak nebak, apa ya di orang yang mikir apa ya? Orang yang mikir, ternyata menyenangkan loh. Ngeliatin orang-orang pulang kerja, jajan somai, ngomong sama temennya. Saya duduk aja ngeliatin kayak,
Wah happy sejam ternyata tidak terasa gitu mbak. Karena saya belum pernah melakukan itu. Percaya deh, melakukan hal yang sebenarnya sederhana, nggak perlu bombastis kok. Tapi belum pernah mbak lakuin, ketika lagi boring itu pasti jadi obat. Itu kalau menurut saya. Terus apa lagi? Udah ya tadi ya? Udah ya itu ya? Itu sih kalau menurut saya, boring itu udah pasti, terus secukupnya, disikapi dengan secukupnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore semuanya. Sore. Mas Renato sama Ibu Moderator. Perkenalkan nama saya Ical. Saya mau tanya Mas, bagaimana cara mengatasi overthinking? Itu aja. Overthinking, oke. Menarik nih. Ini pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya sulit. Kata kunci overthinking menurut saya adalah belum terjadi. Overthinking itu kita tuh memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi kok. Kita tuh karena sering diajarkan gitu ya, di sekolah lah, di kuliah lah, di keluarga lah, pasti harus selalu dipersiapkan, ya kamu tuh harus mempersiapkan masa depan, kamu tuh memikirkan masa depan, belajar yang benar biar nanti masa depannya kerjanya oke, nabung dari sekarang biar nanti kamu punya tabungan kalau ada kenapa-kenapa, selalu kan berpikirnya tuh masa depannya. Nah itulah turunan terbaru dari produk. Kalau masa depan tuh ada deposito, ada tabungan, ada asuransi, nah ada overthinking tuh. Kalau menurut saya, karena overthinking itu tuh ada hal-hal yang nggak kejadian kok, belum kejadian. Coba dari semua overthinking yang pernah kamu rasain, saya tanya, berapa persen yang benar terjadi? Nggak mungkin lebih dari 20%. Pasti. Gue tadi ketemu bos lagi pas gue lagi cabut. Gimana ya, besok gue dipecat apa ya? Nah, kalau itu kemungkinan iya. Karena melanggar ya kan. Tapi kalau misalnya, wah, kok dia nggak bales ya chat gue ya? Gue pada chat lagi nggak ya? Kayaknya dia nggak suka deh kalau gitu kan. Itu kan mikir yang nggak terjadi kan, orangnya mungkin lagi tidur, orangnya lagi boker kali ya, lagi ngapa? Kita terkurung sama pikiran kita sendiri. Menurut saya, karena kata kuncinya overthinking itu adalah masih di masa depan, gak usah dipikirin semuanya, santai aja. Kalau memang terjadi, ya kan pasti kita punya sense ya, kita pasti punya filter kok, kita pasti punya sensor. Kalau kita ada bahaya di depan, kita tuh alarmnya pasti bunyi kok. Nah, semua proses overthinking kan membuat list apa nih kira-kira yang terjadi, gimana, nggak ada kejadian. Selalu kayak gitu biasanya kan. Udah nggak usah. Poinnya adalah itu masih nanti, nggak perlu lu jawab sekarang. Ya tadi, nggak semua masalah tuh harus diselesaikan sekarang. Gitu sih menurut saya, Mas Ical. Gitu. Ya. Biasanya Mas, kalau misalnya kita tuh dalam satu hari ya, kalau gua tuh biasanya tingginya tuh Di malam waktu mau tidur Mas biasanya. Ya. Nah, dalam satu hari itu merefleksikan itu, Ya. apa sih kegiatan di dalam satu hari itu? Oh harusnya tadi gua harusnya kayak gini nih, tapi kenapa ya nggak kejadian? Gua harusnya begini tapi nggak begini, gua harusnya begitu tapi nggak begitu, tapi beda gitu Mas. Jadi akhirnya overthinking di situ. Akhirnya jam waktunya tidur yang harusnya bisa lebih cepat, akhirnya karena overthinking itu, jadi akhirnya ini. Ya. Biasanya itu sih Mas. Ya. Terus juga aku mau bilang juga tadi Mas bilang kan, Mas Renato kan bilang kalau misalnya kita harus bahagia ya, harus bahagia, lakuin apapun yang bikin lo bahagia. Tapi Mas ya, kejadiannya di masa sekarang, di realitinya kehidupan sekarang itu kadang kita itu ngelakuin hal yang tidak membuat kita bahagia, tapi kita harus lakuin itu. Contohnya banyak juga teman-teman saya yang lulusan sarjana juga sekarang kerjanya juga nggak sesuai dengan jurusan mereka kuliah gitu. Nah itu jadi itu kan nggak sesuai realita juga. Mereka bahagia, oh enggak, belum tentu juga bahagia. Tapi kehidupan harus terus berjalan, life must go on. Ya menurut saya ya itu memang kayak sesuatu yang harus dilakukan, tapi kita tahu itu bukan belum tentu bahagia juga kita lakuin gitu. Jadi tapi itu kita harus lakukan demi keberlangsungan hidup.
Nah itu sih. Oke. Itu sih Mas. Terima kasih. Yang pertama soal overthinking itu menjadi kejadian karena merefleksikan apa yang terjadi sehari-hari. Nah menurut saya itu agak kurang tepat tuh Mas. Merefleksikan yang terjadi itu hal yang bagus. Sehari ini kita ngapain aja, itu tuh hal yang bagus banget. Itu kalau udah sering dilakuin, disiplin kayak gitu, itu cakep banget. Tapi jangan dilanjutkan dengan kenapa gue nggak gini, terus mikir kayak harusnya gue gini. Udah selesai aja, karena saya tanya balik nih, kalau ketemu jawabannya bisa apa? Nggak bisa apa-apa, udah lewat juga kok yang tadi. Tinggal gimana sampai selesai, oh tadi seharian gue ngapain aja, oh gue kurang di sini nih, besok gue gini. Udah selesai, nggak usah pikirin kenapa tadi gue, udah tinggal rencanain aja buat besok. Jadi energinya nggak habis mengutuki karena tidak melakukan apa yang dilakukan hari ini. Tapi energinya disalurin untuk, oh besok nginget, untuk disalurin nginget besok biar gue nggak kayak gini lagi gitu Mas, menurut saya. Karena balik lagi, decision makernya di diri lo, di diri kita kok. Kita gue mau istirahat, refleksi selesai, apa gue mau kemakan overthinking gue sendiri, yang bisa menghentikan lu kok Mas. Lu sendiri, enggak lah gue nggak mau, udah cukup, udah pokoknya gue besok punya rencana bla 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 bla, selesai. Udah tidur. Nggak usah dimakan kenapa ya gini, ngapain, nggak ada yang bisa diubah. Ya nggak sih? Itu juga yang kejadiannya kayak apapun yang udah terjadi, saya tuh udah, ya udah. Nyokap saya misalnya tiba-tiba, oh tadi mama nabrakin mobil, ya udah. Mau marah kalau mobilnya nggak jadi bener, ya kan? Karena saya gitu prinsipnya, kalau yang udah lewat ada ceritanya diceritain ke saya cuman ya udah hati-hati. Momen saya ketangkep di penjara, ada ibu saya nerima telepon ngaku-ngaku dari polisi ditipu 30 juta, terus nyokap saya pas besok saya bilang nangis-nangis, gimana mama? Ya udah mau gimana, duitnya udah hilang. Mau nangis gerung-gerung, duitnya nggak ditransfer lagi kan? Udah, itu part of secukupnya tadi Mas, menurut saya. Terus yang kedua soal bagaimana point of view tadi, kebahagiaan. Bahagia, kalau contohnya dalam hal ini, ya banyak sekarang teman-teman yang mungkin tidak beruntung karena tidak punya banyak pilihan, ya kan? Nah poinnya adalah berarti bukan tidak bahagia karena tidak dapat bekerja sesuai apa yang diinginkan Mas. Tapi point of view diubah dari yang merasa, aduh gue tuh harusnya nggak kerja ini nih, tapi gue demi hidup gue kerja ini. Poinnya diubah, kejadian yang sama, untung gue masih bisa ada pemasukan ya, kejadian yang sama, ya kan? Poinnya apa? Kita tuh kadang-kadang harus menerima kok bahwa ya kayak saya nih, saya pernah ketangkep penjara gitu, terus pasti saya tuh menerima banget kalau ada konsekuensi dalam hal itu. Itu part of saya mendidik diri saya. Ya kadang-kadang hidup tuh kayak gitu, kita nggak selalu dihadapkan pada banyak pilihan, tapi hidup harus berjalan, kita harus makan nggak bisa ditunda 2 tahun kan, kita lapar sekarang. Ya kalau kita diem doang, kita bergerak, gimana cara kalau kita nggak makan, kalau kita apalagi udah punya anak istri misalnya kayak gitu. Fokusnya jadi point of view diubah aja Mas, dari point of view yang tadi ngerasa tidak beruntung, gue nggak beruntung banget kerjaan gue lulusan arsitek tapi sekarang gue kerjanya misalnya admin gudang misalnya, ya nggak ada yang salah. Poinnya kan adalah bagaimana satu punya penghasilan, masih beruntung dari misalnya pas gajian, wah masih happy gue bisa check out Shopee, udah selesai. Itu sih menurut saya sih tadi part of ganti point of view-nya gitu Mas. Kalau Mas tadi bilang point of view, gimana mau bahagia kalau ini kan point of view dia harusnya kerja, tinggal diubah lagi. Jadi menyehatkan lagi buat kita daripada mengutuki diri sendiri, gitu sih kalau menurut saya. Gitu. Satu lagi. Oke. Terakhir. Oh 2. Oke, nanti ya Mbak. Ini dulu. Udah ya. Iya Bang Reno, saya Ya. Bella. Bella, oke. Iya, saya mau tanya, tadi kan Bang Reno bilang rumah yang sebenarnya rumah dan support system ya. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana cara menguatkan diri kita sendiri ketika kita disalahkan orang-orang terdekat, termasuk keluarga, atas kesalahan yang bukan kita lakukan. Karena ini relate banget sama saya Mas, sampai saya nangis sambil ketawa sambil nangis di kamar. Dan tidak bisa tidur berhari-hari gitu. Itu aja sih. Oke, makasih Mbak Bella. Pertanyaannya bagus banget. Oh boleh sama Mbak sekarang. Good evening everyone. Good evening. Thank you for having me. So we just came to the library and by chance we've seen you talking and we were curious, my friend and I said let's join.
And it's, Did you guys understand what I'm saying? for me, no, but for him, yes, he told me Oh, about okay. mental health and all. I think it's a very important topic. Like, it's a taboo thing. Everyone pretends to be okay while they're not. We have so many pressure in life and all. So, thank you for this event and all. And I would love to get some tips later on how to deal with stress of life and how to be mentally okay, really, like not lying and pretending. Okay. Thank you again for having Thank me. you so much. Thank What's you. your name, sorry? Raja. Raja. Yes. Where are you from? Tunisia. No? Wow, so far away from here. Oh yeah. Here you are. Yes. Enjoy Indonesia. Thank you so much. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong dari Tunisia. Mbak Bella, oke. Masalahnya apa tidak penting, tapi impact-nya kan adalah kayak tadi ya. Tadi sempat saya ngomong juga, semua masalah itu pasti bisa selesai dengan komunikasi. Saya yakin ketika nih mungkin ada teman-teman di sini yang sedang mengalami hubungan yang gak enak sama orang-orang terdekat, orang-orang tersayang, saya pasti percaya itu hanya karena komunikasi kok. Bahwa komunikasinya gak benar, jadi yang A punya mikir si ini tendensinya gimana, semua jadi tendensius, semua jadi ngerasa kayak gue tuh nggak, dia gini ya, selalu gitu. Menurut saya satu-satunya cara adalah bukan hindarin masalahnya, selesaikan dengan cara apa? Ngobrol. Ngobrol mungkin tidak bisa sekali aja ngobrol selesai. Ngobrol tuh bukan cuma sekedar bicara. Ngobrol tuh bener-bener komunikasi yang terjalin dengan hangat, dengan dekat. Nah, menurut saya ngobrol itu yang harus kita perjuangkan di hidup kita gitu, dengan orang-orang yang kita sayangin. Jika kita sekarang adalah produk dari tidak ngobrol, maksudnya kita nih sekarang berada di lingkungan kerja yang nggak ngobrol jadi nggak menyenangkan, misalnya kita di rumah juga karena tidak ngobrol menjadi tidak hangat gitu. Saya cuma pesan tolong jangan teruskan menjadi korban tidak ngobrol itu ke orang lain, tapi jadikan kamu sebagai penghenti tidak ngobrol tadi. Ketika kamu punya keluarga ya bangunlah ngobrol dengan anak, bangunlah ketika kamu punya teman kerja, bangunlah dengan teman kerja. Jawaban saya sih itu sih Mbak, karena ketika tidak ada jembatan ngobrol yang baik, semua akan terus kayak gitu. Semua akan terus kayak gitu. Momennya nggak harus serius kok, momennya nggak harus bener-bener, ayo kita ngobrol, enggak. Mulai aja, semua tuh kan ketika sudah beku, es yang udah beku kalau mau cairin kan ya harus dengan dihancurkan atau ya bisa dicairin dengan pelan-pelan. Nah menurut saya hangatkan kembali gitu, pelan-pelan aja, bahwa kadang-kadang kita capek, kenapa gua harus terus yang ngelakuin lebih effort, ya nggak apa-apa, for the sake of the family gitu. Untuk hal yang lebih besar nggak apa-apa kok kita mengambil effort yang lebih besar juga, nggak apa-apa kok. Capek dikit ya pasti, ngerasa orang pengennya di ngertiin terus, kita yang harus ngertiin orang terus capek ya capek, tapi ya udah. Anggap aja itu ngisi waktu gitu. Iya, nggak ada salahnya nih ya. Kalau teman-teman berbuat baik, berbuat sesuatu hal yang positif, impact-nya nggak baik, jangan pernah menyesal. Jangan pernah menyesal telah berbuat baik. Jangan pernah menyesal telah berusaha memperbaiki sesuatu yang menurut kamu nggak benar. Bahwa apakah hasilnya sesuai yang kita inginkan, itu bukan wilayah kita. Bukan kita, tugas kita memprediksi tahu gimana, ya kayak tadi saya bilang kadang-kadang hidup itu nggak selalu sesuai apa yang kita pengenin kok gitu, tapi bahwa tugas kita ya kalau kita masih punya tenaga, kita masih punya pikiran, kita masih punya hati, kalau memang itu menuntut kita untuk effort lebih besar nggak apa-apa kok Mbak gitu. Kalau capek ya istirahat, lapar makan nasi padang, kan happy itu makan nasi padang pakai rendang bumbunya banyakin gitu. For my friends from Tunisia, thank you so much. Namanya, sorry, what's your name again? Rachel. How you spell it? R-A-J-A. Raja. Ah, nice. It's a king in Indonesia.
Yeah, and a band, padadang, oi. Okay, how to deal with stress thing? That's life. Enggak semua ini, sorry Mbak, tolong terjemahin ya. Takutnya saya agak terbatas nih. Your friend can translate it for you, right? Tidak selamanya hidup itu pasti baik-baik saja kok. Not balok. No, I'm kidding. Stress, happiness, hancur, jatuh gitu. It's certain thing in life. It's certain in life. Just it comes to our life. We don't know how and when it comes, right? How to deal with it? Yes, so be it. When we stress, admit it. That you're stressed. If you have admit that you're stressed, you know how to get out from the stress. Mostly for me, the denial from us that keep us stay at the lowest point, because we still deny. No, I'm okay. No. Just say it. Okay, damn, it's tough, man. Okay, life must go on. Clock is ticking. Believe that selama kita bergerak, as long as we live, we're going to somewhere. We don't stay at the same point, right? As long we're alive. That's menurut saya kayak gitu sih. For me, that's my point. And handle it secukupnya. Bahasa Inggrisnya apa ya? Properly, handle it everything properly. That's the word. Properly, being happy properly, being sad properly, being broken properly, being everything properly. Then you can see life differently, I think. Thank you so much, Raja. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, kasih aplaus. Masih sudah jam 5:30, masih semangat. Sebenarnya kalau mau dilanjut bisa. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini ada 10 poin ya. Waduh, saya poinnya aja dari apa yang disampaikan Kak Reno. Ya. Jadi ini malah psikologis banget. Satu, soal resiliensi. Tadi yang Mbak Santi dan Mbak Kiki ya, itu sampaikan tadi juga bagaimana Mas Reno ini ketika sedang berada di bawah, makanya tadi juga saya sebut memiliki daya lenting, daya membal ya, itu ditekan gitu, tetapi masih bisa membal, masih bisa melenting. Nah itu daya tahan kita ya, daya tahan, daya lenting, daya juang dari posisi, dari kondisi yang sangat-sangat tidak oke untuk kembali merubah switch untuk menjadi oke. Dan itu tadi salah satu kuncinya adalah POV ya, untuk mengubah point of view-nya. Kemudian yang ketiga adalah sayangi, cintai diri sendiri, love yourself. Ini sangat penting. Ini BTS juga ya, BTS sudah menyanyikan lagu ini di PBB. Kemudian tentang bergerak, ya. Kita doakan 5 tahun lagi Denny Caknan yang nyanyi di PBB ya Bu ya. Bergerak, terus bergerak. Ini kalau secara fisika ini adalah energi. Ketika energi itu tidak mati ya, tidak berhenti, itu akan terus bergerak. Nah ini akan semakin menggerakkan energi, memperbesar energi kita. Dan secara spiritual juga tadi disampaikan Tuhan akan ini orang kok bergerak terus, berusaha terus, berjuang terus. Kalau kita berikhtiar, pasti Tuhan akan memberi apa yang kita harapkan. Kemudian secukupnya ya,
secukupnya, itu juga menginspirasi ya, secukupnya. Kemudian susah atau bahagia itu tidak tergantung pada orang lain. Kalau saya menambahkan happiness is a choice ya. Tadi Mas Icang sampaikan bagaimana kalau saya tidak bisa bahagia karena udah lulus sarjana atau belum dapat kerjaan yang sesuai. Happiness is a choice. Jadi kita tidak usah meminta misalnya saya akan bahagia kalau suami saya setia atau suami saya punya posisi yang bagus. Saya bahagia kalau anak saya diterima di sekolah ini. Saya bahagia kalau ini, kalau itu. Banyak syaratnya. Nah, itu adalah pilihan kita. Kita bahagia tidak perlu memilih atau menggantungkan kebahagiaan itu ke orang lain. Tetapi ya, saya bahagia, saya pilih itu sebagai jalan saya. Ini jalan bahagia saya, ya. Jadi saya tidak mencari kebahagiaan ke sana, tetapi jalan saya ini adalah jalan bahagia itu. Kemudian yang tujuan hidup kita happy ya. Nah, jadi tujuan hidup kita itu happy, so jangan lupa bahagia. Ya, itu tag nanti kita, jangan lupa bahagia. Oke, jadi mari kita berdamai. Ya. Yang disampaikan tadi itu sangat powerful dan impactful. Oke, terima kasih. Aku Mas nambahin Reno. satu kalimat lagi boleh teman-teman buat menutup. Syukuri apa yang kita punyai, jangan kutukin apa yang enggak kita punyai. Itu sih menurut saya. Terima kasih teman-teman, makasih banget udah sharing pada sore hari ini. Saya happy banget, mudah-mudahan teman-teman juga happy hari ini. Ibu Maria, terima kasih. Terima kasih. Jadi it's okay to not be Oke. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Raja. Thank you so much ya. Luar. Terima kasih. Jangan buru-buru, masih ada kopi dan ada satu lagi yang penting acara kita adalah foto bareng. Ya, dan untuk pemberitahuan bulan depan Oktober itu Hari Kesehatan Jiwa Dunia ya. Jadi kita akan bikin di hari Jumat tanggal 11 Oktober. Catat tanggalnya ya, jamnya sama. Nanti bintang tamunya Inayah Wahid. Sama Mas Reno juga. Oke. Terima kasih pada Perpusnas yang sudah memfasilitasi tempat ini, juga pada BRI yang setiap bulan mensupport.